Halo guys, jadi berbeda sama video aku sebelumnya yang bahas tentang beauty things. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku tentang IUD aku yang translokasi alias IUD geser yang mana harus sampai operasi gitu. Jadi ini disclaimer dulu, aku sebelumnya tuh bukan mau menakut-nakuti gitu. Jadi berawal aku dari sharing ini di TikTok dan ternyata FYP viewsnya sampai jutaan kayak gini. Jadi aku mau membagikan ceritaku lebih lengkapnya di YouTube deh biar runtut gitu penjelasannya. Jadi aku pasang IUD itu pertama kali di bulan Agustus September 2020. Jenis IUD yang aku pakai itu yang mana tuh namanya Copper T. Itu aku pasang itu di bidan yang mana tuh bantuan dari pemerintah. Jadi di bulan tersebut tuh emang pemerintah lagi gencar-gencarnya tuh sosialisasi pemasangan IUD. Aku ikutlah itu daftar sama Bu RT tempat aku tinggal gitu. Kondisi saat aku pasang tuh emang aku nggak dalam keadaan lagi haid atau selepas haid. Jadi aku emang agak maksain gitu. Yang mana tuh emang seharusnya kalau kita pasang IUD itu sarannya tuh prefer lebih baik tuh kondisi kita lagi haid yang mana tuh kondisi rahim lagi kebuka gitu ya. Dan setelah pemasangan tuh jadinya ada masalah. Sempet seharian itu tuh emang pendarahan kayak gitu dan rasanya tuh sengkring-sengkring gitu loh, sakit. Aku pikir dan aku konsultasikan ke bidan sama ke dokter ini by WA tuh katanya itu emang udah sewajarnya kalau pakai IUD itu kayak penyesuaian gitu loh, namanya juga benda asing masuk ke tubuh kita ya sakit ya wajar. Jadi beberapa bulan setelah pasang tuh emang aku tiap bulan atau di luar masa menstruasi aku tuh aku sering ngerasain tuh perut kram, perut sakit kayak gitu loh di luar masa menstruasi, apalagi kalau dipakai setelah berhubungan. Akhirnya setelah hampir 2 tahun dipasang di bulan Maret tahun ini kemarin, aku ngerasain perut aku tuh sakit banget. Jadi kayak berasa IUD aku tuh nggak baik-baik aja gitu loh. Even dipakai buat aktivitas, buat duduk, buat apapun tuh sakit banget. Akhirnya aku memutuskan buat ke dokter spesialis kan ya, ke rumah sakit itu aku malam-malam cari karena emang itu posisi lagi weekend kan biasanya emang dokter spesialis susah di booking ya dan kebanyakan nggak praktek. Dapatlah aku tuh di rumah sakit itu malam-malam. Jadi aku di USG lewat atas itu nggak menemukan tuh posisi IUD-nya tuh jadi kurang jelas kayak gitu. Akhirnya di USG lewat bawah gitu kan. Ditemukanlah bahwa IUD aku emang geser gitu posisinya sama dokternya. Nggak bisa langsung dilakukan tindakan itu di bulan Maret itu karena posisi aku lagi nggak mens. Jadi dokternya menyarankan udah kalau mau pasang di bulan depan aja gitu. Jadi menunggu akunya itu dapat dulu gitu loh. Menstruasi ya dapatnya itu maksud artiannya. Nah di bulan berikutnya di bulan April itu akhirnya aku memutuskan buat lepas, tapi aku nggak ke dokter spesialis dulu, ini salah aku juga. Jadi aku pergi ke bidan di sekitar rumah aku yang emang udah biasa buat pemasangan sama pelepasan IUD gitu loh gengs. Nah di klinik bidannya itu setelah usaha selama hampir 1 jam lebih, yang mana tuh aku cuma teriak-teriak aja. Bidannya tuh hasilnya bidannya nggak bisa mencabut itu IUD. Jadi selama sejam tuh aku cuma jerit-jeritan di klinik gitu loh, ngisin-ngisin gitu. Jadi dari bidannya tuh langsung disarankan buat langsung ke dokter spesialis aja buat pelepasan IUD itu. Tapi karena itu emang posisinya weekend dan itu aku haid tuh hari ke-4 ke-5 yang mana tuh kata bidannya emang posisi rahimnya tuh udah nggak ngebuka banget. Jadi dari bidannya tuh menyarankan udah ke dokter spesialis bulan depannya aja, di bulan Mei. Singkat cerita di bulan Mei akhirnya aku ke rumah sakit UII di Bantul. Aku konsultasi dengan ada salah satu dokter di sana. Jadi waktu masuk itu langsung USG segala macam. Dokter bilang kalau IUD-nya itu ternyata masuk ke otot kandung kemih yang mana itu nggak bisa diambil dari bawah. Jadi waktu konsultasi itu tuh dokternya nggak ada coba buat ambil dari bawah karena kata beliau tuh terlalu riskan gitu ya buat diambil dari bawah karena takutnya tuh IUD-nya tuh malah patah di tengah waktu ngambil atau malah bisa pahit-pahitnya tuh pendarahan gitu. Jadi dari dokter itu
menyarankan langsung operasi. Di situ aku tuh jadi langsung ngeblank gitu loh. Nah, sampai rumah akhirnya aku berdiskusikan sama suami dan aku akhirnya memutuskan buat cari second opinion ke dokter lain gitu. Di bulan Juni akhirnya aku langsung cari second opinion ke dokter Yasmini, itu dokter yang menangani aku sesarku yang terakhir gitu. Dengan dokter Yasmini itu jadi aku di Sadewa masih mencoba buat copot manual. Tapi ternyata setelah 1 jam usaha untuk ngelepasin tuh nggak bisa juga. Berakhir aku tuh cuma kesakitan lagi sama kayak waktu aku copot di bidan pertama itu. Jadi dari dokterku Yasmini itu ya udah langsung menyarankan, ini mau nggak mau ya harus operasi gitu. Ya wes, jadi mau nggak mau operasi. Cuma itu karena di bulan Juni Juli tuh lagi riwah-riwahnya anak aku mau masuk sekolah kan, aku tundalah sampai yang nunggu waktu yang pas gitu loh, sampai aku bisa menemukan ritme jadi ibu nganter anak segala macem. Ditundalah itu di bulan Agustus. 15 Agustus 2022 aku sampai di Rumah Sakit Sadewa itu siang gitu. Langsung ngurus di UGD, ambil darah, tes swab segala macam. Jam 7 malam aku tuh masuk ruang operasi, tapi kayaknya dokter segala macam buat bius segala macamnya tuh datang jam 8-an. Jadi jam 8 aku keluar tuh jam 1 malam. 5 jam operasi itu IUD nggak ditemukan. Iya, IUD-nya tuh masih ini nempel, ini aku dudukin itu IUD-nya masih di bawah sana. Jadi dalam waktu 5 jam operasi itu bukannya IUD yang keangkat, malah dokter aku tuh ngangkat usus buntu. Yang mana tuh aku nggak ada riwayat kalau aku tuh pernah sakit atau gejala usus buntu sama sekali tuh nggak ada. Makanya waktu aku tahu tuh aku kaget banget. Setelah ngangkat itu usus buntu dan dokter tuh udah berupaya, jadi udah dokter obgyn ada didatangkan beberapa dokter lain kan, mencari itu si IUD yang mana masuk otot itu nggak ketemu juga. Akhirnya itu suamiku dipanggil masuk buat dikasih tahu, dikonfirmasi sama dokternya, Pak mohon maaf ini setelah operasi 5 jam IUD-nya itu ternyata nggak ditemukan. Mengingat jangka waktu operasi yang udah panjang, kasihan ibunya, kasihan aku gitu. Kita hentikan dulu operasinya itu. Padahal posisi sebelum operasi kan aku emang sempat di ronsen gitu ya, ronsen yang dipakai ronsen yang dimasukin bawahnya kayak gitu, sampai jelas posisi IUD-nya nih aku kasih tunjuk, yang mana IUD aku tuh sungsang dari yang posisinya T kayak gini jadi T kebalik nih kayak gini hasil ronsennya. Sejelas ini Kiki kemana IUD-nya kok isah ora ketemu kini ngendi setelah operasi, yang mana tuh rasa sakitnya tuh sama plek ketiplek kayak abis sesar. Karena itu kan posisinya tuh jenis operasinya tuh laparotomi, yang mana tuh ngebelah bekas operasi sesar aku sebelumnya kan. 2 hari aku di rumah sakit recovery biasa, habis sama kayak sesar kayak gitu. Dari dokter nyuruh kontrol lagi seminggu kemudian buat kontrol jahitan kan biasa. Dan setelah seminggu habis kontrol biasalah, dari dokter bilang ini sih setelah operasi, insya Allah nggak bakal ngerasa sakit lagi ini IUD. Jadi dari dokter Yasmin itu berprasangka kalau yang buat sering sengkring IUD yang selama ini aku keluhkan itu tuh dari usus buntunya itu loh. Padahal kan ya aku bisa bedain kalau posisinya tuh beda. Jadi setelah event usus buntunya dia ambil dan setelah operasi itu di bulan September IUD aku sakit lagi. Kontrol lah aku lagi ke dokter Yasmini. Iki piye to dok, ngomongnya baru operasi oke aja gitu, ini bukan IUD-nya, tapi nyatanya ya sakit-sakit aja gitu loh. Istilahnya buat aktivitas tuh aku tuh even buat pipis, buat jalan, buat ngapa-ngapain tuh itu tuh posisinya sakit banget. Sama kayak waktu posisi IUD aku sakit
di awal. Nah akhirnya dari dokter Yasmini ya bilang, oh yaudah ini penjadwalan operasi lagi, tapi mengingat karena kemarin Agustus baru operasi, jadi jangka waktu yang aman tuh di 3 bulan, 3-4 bulan setelah operasi. Jadwalnya itu di bulan November Desember gitu. Aku harus kontrol buat kalaupun emang sakit banget dijadwalin operasi. Di bulan November kemarin aku kontrol lagi dengan dokter Yasmini. Mengingat karena kondisi aku baik-baik aja, yang sakitnya nggak berlebihan dan dicek USG itu posisinya bagus, dari dokter Yasmini menyarankan buat udah tahun depan aja gitu. Atau kalau membebaskan aku sih, terserah Mbak, aku tuh maunya operasi kapan gitu. Setelah kemarin kan ini operasinya metode laparotomi yang belak, nyayat perut gede gitu. Nah untuk next operasinya tuh bakal dirujuk di spesialis yang berbeda dan dengan metode operasi yang berbeda. Aku nggak tahu jenis detail, belum tahu ya. Jadi aku belum tahu jenis detail operasi sama spesialisnya besok dirujuk kemana. Yang pasti itu tuh kayaknya di Jogja masih ada cuma ada 1-2 spesialis itu, dan metode operasi itu tuh bakal susah gitu loh dilakuin. Jadi ya posisinya Ayudi masih di sini. Saran aku buat teman-teman kalau yang pakai Ayudi, rajin kontrol dan jangan menyepelekan kalau kalian ada keluhan, please banget. Even kalau emang ngerasa itu keluhannya tuh di luar kayak sakit menstruasi, better langsung paling nggak ke bidan aja deh buat dicek itu posisinya atau emang kondisi IUD-nya gimana. Dan kalau bisa 3 bulan sekali kontrol ke spesialis, ke OB/GYN yang mana dicek lebih detail dengan USG gitu. Jangan menyepelekan kayak aku. Udah cukup aku aja yang operasi. Sekali lagi aku disclaimer kalau cerita pengalaman aku ini tuh bukan buat nakut-nakutin ibu-ibu muda, ibu-ibu di luar sana yang mau atau lagi pasang IUD gitu. Jadi kasus aku tuh dari 1 banding 1.000.000 gitu. IUD itu salah satu pilihan KB teraman. Cuma ya emang aku lagi apes-apesnya aja. Udah sekian sharing cerita aku tentang translokasi IUD aku, IUD geser yang sungsang, IUD sungsang aku. Mungkin besok di tahun depan aku bakal update lagi kalau emang udah operasi atau ada kabar lebih lanjut dari IUD aku. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.